Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cilacap. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi sekolah SMP Negeri 4 Cilacap. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak yang menginginkan hal yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Kisah ini saya ambil dari siraman rohani yang pernah disampaikan oleh Oki Stiana Dewi. Sebut saja anak ini bernama Umar. Umar adalah seorang anak dari keluarga yang kaya raya. Ayah Umar adalah seorang pengusaha. Dia sangat sibuk mengurusi bisnisnya yang sangat banyak. Juga meeting-meeting yang tidak pernah berhenti dan tidak bisa ditinggalkan. Umar pun disekolahkan pada sekolah internasional. Ayahnya berharap suatu saat Umar menjadi seorang pemuda yang mempunyai pemikiran yang global, sehingga dia bisa bertemu dengan teman-temannya dari berbagai mancanegara. Ayahnya pun berharap kelak Umar akan menggantikan bisnis-bisnis yang sekarang sedang dijalankan oleh ayahnya. Suatu hari di sekolah Umar terdapat sebuah kelas inspiratif, yaitu yang disebut dengan Father Day. Di acara ini semua ayah seyogyanya menghadiri untuk menyaksikan kehebatan putra-putri mereka. Umar pun menyampaikan undangan tersebut kepada ibunya dan sambil merengek dia berkata, "Ibu, tolong sampaikan ke ayah. Sekali ini saja ibu, aku ingin ayah hadir dalam acara sekolahku. Selama ini ayah tidak pernah hadir di sekolahku. Tolong ibu sampaikan ke ayah." Begitu kata Umar. Dan ketika suaminya pulang, ibunya pun menyerahkan undangan tersebut. "Ayah, ada undangan dari sekolah Umar. Umar ingin ayah sekali ini saja engkau menghadiri acara Umar. Dia ingin menunjukkan sesuatu padamu." Dan ayahnya seperti biasa berkata, "Engkau saja yang datang. Aku sangat sibuk. Engkau kan tahu bisnisku sangat banyak. Aku tidak mungkin meninggalkan meetingku yang penting hanya untuk melihat penampilan Umar." "Tidak suamiku, jangan engkau kecewakan anakmu. Sekali ini saja." Begitu bujuk sang istri. "Nanti setelah Umar pentas, engkau bisa meninggalkan tempat itu." "Engkau sajalah istriku." Begitu kata sang suami. Dan istrinya pun kembali menimpali, "Tidak bisa suamiku, ini kan acara Father Day." Maka ayahnya adalah yang harus menghadiri acara tersebut. Akhirnya sang ayahnya pun menyanggupi permintaan dari istrinya. Dan hari itu pun tiba. Ayah Umar pun menghadiri acara Father Day di sekolah Umar. Dia memilih duduk pada tempat duduk yang paling belakang. Sedangkan ayah-ayah yang lain, mereka berlomba-lomba untuk duduk di depan. Mereka ingin menyaksikan anak-anak mereka. Tetapi tidak bagi ayah Umar. Nanti jika dia duduk di depan, dia akan sulit meninggalkan tempat ini.
Dan ayah Umar pun lebih memilih duduk di paling belakang sambil bersandar dan melipat tangannya. Acara pun segera dimulai. Pembawa acara memanggil peserta nomor 1. Anak nomor 1 ini sungguh hebat. Dia menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Suaranya pun sangat merdu. Dan semua hadirin di gedung itu pun bertepuk tangan sangat meriah. Anak kedua pun dipanggil. Anak kedua ini pun sangat hebat. Dia menampilkan tarian balet yang sangat indah. Tubuhnya meliuk-liuk di atas panggung. Dan semua hadirin pun dibuat berdecak kagum melihat tampilan anak kedua ini. Anak ketiga pun sangat hebat. Anak keempat pun sangat hebat. Dan sang ayah Umar pun kembali melihat jarum jam tangannya. Kapan Umar ini akan tampil? Dia berpikir dia sudah ketinggalan meeting yang sangat penting. Dan akhirnya peserta terakhir pun dipanggil, Umar. Dia naik ke atas panggung, berjalan dengan tenang, dengan pakaian yang sederhana, tidak seperti teman-temannya. Dan sang ayah pun melihat Umar sambil berpikir, apa sih yang akan ditampilkan Umar ini? Kemudian Umar menghadap ke seluruh hadirin dengan tenang. Matanya mencari-cari, adakah ayahnya di sana? Dan Umar pun melihat sang ayah duduk pada bagian yang paling belakang. Dia tersenyum pada ayahnya. Kemudian Umar berkata kepada pembawa acara, "Ibu pembawa acara, bolehkah saya didampingi Ustadz Asep agar dia bisa mengoreksi bacaan-bacaan saya?" Ustadz Asep adalah guru ngaji ekstrakurikuler di sekolah Umar. Dan Ustadz Asep pun naik di atas panggung. Kemudian Umar pun menghela nafas dalam-dalam. Dengan tenang, Umar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Umar pun membacakan surah An-Naba, surah pertama di juz 30, dengan fasih, dengan lancar, dan dengan lembut. Tanpa terasa, sang ayah yang menyaksikan penampilan anaknya menitikkan air mata. Dia bertanya dalam hati, kapan Umar ini menghafalkan Al-Quran? Karena sang ayah tidak pernah tahu anaknya belajar agama. Kemudian Ustadz Asep pun bertanya pada Umar, "Nak, kenapa engkau menghafalkan Al-Quran?" Dan Umar pun menjawab, "Ustadz, selama ini ayahku sangat sibuk bekerja. Ayahku sibuk mencari uang untukku dan untuk ibuku, untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhanku. Aku ingin, Ustadz, membalas kebaikan ayahku, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya uang, aku tidak punya yang lainnya. Yang aku punya hanyalah hafalan Al-Quran, Ustadz. Tapi aku tahu janji Allah, siapa yang menghafalkan Al-Quran, maka dia akan diberikan jubah kemuliaan di surga untuk orang tuanya. Dan aku ingin, Ustaz, memberikan jubah itu untuk ayahku." Begitu kata Umar sambil meneteskan air mata. Dan apa yang terjadi di belakang sana? Sang ayah tidak kuasa lagi menahan perasaannya. Dia berlari ke arah panggung. Dipeluknya Umar sambil meneteskan air mata, sambil menangis. Dan dipeluknya Umar, "Maafkan ayahmu, nak. Maafkan ayahmu. Ayah tidak pernah memikirkan masa depanmu di akhirat. Selama ini ayah hanya memikirkan 35 tahun ke depan untuk masa depanmu di dunia. Ayah tidak pernah mengajarimu agama. Maafkan, nak. Tapi engkau, anakku, engkau sudah memikirkan masa depan akhiratku. Maka terima kasih, anakku." Begitu kata sang ayah sambil terus memeluk anaknya. Dan apa jawab sang Umar? "Tidak apa-apa, ayah, tidak apa-apa. Nanti kalau Umar menghafalkan Al-Quran,
Umar masuk surga, ayah ibu masuk surga. Ayah tidak perlu bekerja lagi mencari uang untukku dan untuk ibu, karena kita ada di surganya Allah, ayah. Nah, Bapak Ibu, lihat, kita bisa belajar banyak dari sosok si Umar penghafal Al-Quran. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita? Menghantarkan keluarga kita dan anak-anak kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak orang tua di luar sana yang terlalu mementingkan kehebatan-kehebatan dunia, yang sudah melupakan keutamaan Al-Quran. Mereka lupa Al-Quranlah yang akan memberikan syafaat di hari akhir. Mereka lupa bahwa kedudukan kita ditentukan oleh banyak sedikitnya ayat-ayat yang kita hafalkan. Mereka sudah melupakan begitu banyak keutamaan Al-Quran. Allah pun sudah memperingatkan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan Al-Quran. Bapak Ibu, marilah kita hiasi lisan anak kita dengan Al-Quran, hati mereka dengan Al-Quran, dan tingkah laku mereka dengan Al-Quran. Jika kita mampu mewujudkan kita ini semua, maka kita dikatakan sebagai orang tua yang berhasil, karena anak kita mencintai Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan motivasi untuk kita semua, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.